Saatnya Esun dan Gwansik membongkar perabotan mereka dan memasukkannya ke apartemen. Esun bersikeras memasukkan lemari pemberian atau mahar dari Gwansik dulu saat mereka menikah. Padahal lemari tersebut terbuat dari bahan yang berat dan sudah jadul. Menurut Eunmyeong, lemari kesayangan ibunya ini tidak akan muat jika berada di apartemen mereka. Lagi pula, mengapa mereka harus pindah kemari dan menjual rumah di Jeju? Apa ibunya itu tidak memikirkan dirinya yang juga merupakan anak ibunya? Gwansik hanya bilang kepada putranya itu untuk segera memangkas rambut keribonya sebelum ia masuk ke sekolah. Gwansik sadar Esun sepertinya keberatan tinggal di apartemen sempit ini. Ia berusaha memperbaiki kerusakan sedikit demi sedikit, termasuk menempel wallpaper dinding agar terlihat nyaman untuk dilihat. Esun pun berkata kepada suaminya jika ia tidak keberatan. Ia suka dengan tempat ini, meski ia tidak bisa menjemur selimut atau tempat untuk memfermentasikan makanannya. Ia akan tetap bertahan di rumah baru mereka, karena dimanapun suaminya berada, disitulah rumah mereka. Gwansik sedikit lebih tenang, namun ia masih merasa jika istrinya yang pintar dan cantik ini seharusnya menikah dengan pria kaya, tidak seperti dirinya. Sun pun tertawa mendengarnya. Meski Gwansik tidak kaya, tapi semua wanita di kampung halaman mereka iri dengannya. Sekarang, Esun bekerja membuka toko ikan di pasar di dekat apartemen mereka. Ia dibantu oleh ibu-ibu Hanyo untuk mendapatkan ikan segar asli dari Pulau Jeju. Sembari menyiapkan toko, Esun masih tidak habis pikir dengan pikiran anak keduanya yang tidak bisa menurut dengan orang tua. Alih-alih ketika pulang sekolah pulang ke rumah dan makan siang, ia lebih sering pergi ke rumah temannya yang bernama Cholyong. Ibu Hanyo lalu memberi nasihat, begitulah anak muda, sama seperti Esun dulu. Eunmyeong juga susah diatur, tapi apapun yang terjadi, seorang anak akan selalu membutuhkan ibunya, dan Esun harus bersabar. Entah mengapa, Esun merasa dirinya yang sudah semakin tua ini merasa tidak pernah dewasa. Ibu Hanyo menasehati, sebenarnya dirinya yang juga sudah sangat tua ini juga demikian. Namun, saat hati kita merasakan sakit yang sangat kuat, kita akan mencoba bertahan, dan sedikit demi sedikit, kita akan belajar cara menjadi dewasa. 다 큰 사람은 아무도 없었지만 Toko ikan milik Esun kini mulai opening. Ia lalu memberitahukan Geumyeong yang kini berada di kosannya di Jepang. Geumyeong menangis karena ia tidak suka ibunya kembali berjualan dan mengais rejeki di jalanan. Singkat cerita, setelah lulus, Geumyeong bertekad untuk tidak membuat orang tuanya menderita lagi. Ia kemudian mencari kosan murah sembari mencari pekerjaan. Ia tinggal di sebuah kamar yang menyatu dengan rumah pemilik kos. Pemilik kos itu memiliki anak laki-laki dan juga anak perempuan yang seusia dengan Geumyeong. Suatu hari, anak perempuan pemilik kos tersebut, Buson, membawa kekasihnya ke rumah. Karena takut ketahuan ayahnya, Buson meminta pertolongan Geumyeong untuk menyembunyikan kekasihnya bernama Jungsop. Sayangnya, meski sudah disembunyikan di dalam lemari Geumyeong, tetap saja pemilik kos mengetahuinya. Alhasil, Jungsop pun ketahuan. Ini adalah awal pertemuan Geumyeong dengan Jungsop. 빠지던 우리의 첫 만남이었다. Sementara itu di apartemen, Esun mengetahui jika putranya sedang menyembunyikan seorang teman di dalam kamarnya. Awalnya, Esun tidak melarangnya. Tapi rupanya suaminya, Gwansik, berkata tidak. Mereka mengira teman laki-laki Eunmyeong yang bernama Cholyong lah yang berada di kamar Eunmyeong. Ternyata mereka salah. Yang berada di kamar Eunmyeong adalah seorang gadis. Dan ia adalah kekasih Eunmyeong yang berasal dari Pulau Jeju, Hyunsuk. Mendengar nama Hyunsuk yang berasal dari kampung halaman mereka, Esun pun akhirnya mengetahui jika Hyunsuk adalah putri Sanggil dan Yongran.
Takdir ternyata mempertemukan Esun dan Sanggil sebagai besan, dan lucunya saat Sanggil mengetahui hal ini, ia tidak terima. Menurut ibu-ibu Hanyo, alasan Sanggil tidak merestui bukan karena ia tidak menyukai Anmyeong, tapi hal tersebut membuatnya tidak bisa mendapatkan Esun sebagai pasangannya, karena Esun akan menjadi besannya. Sanggil benar-benar jatuh cinta kepada Esun dan sulit untuk melupakannya. 애순이를 조금 좋아했어. Mertua Esun tertawa riang. Menurutnya ini adalah hukum karma untuk Esun. Ia menyuruh Esun untuk menjaga cucunya itu erat-erat karena bisa-bisa Anmyeong kabur bersama putrinya Sanggil jika Esun tidak segera menikahkan mereka berdua. 둘은 뜨고 아들 털려. Suatu hari, Gemyong sedang melihat papan pengumuman di pinggir jalan di mana orang-orang menempel berbagai hal dari lowongan atau mencari pekerjaan seperti yang Gemyong lakukan. Ia menawarkan diri sebagai tutor bahasa Jepang, namun sepertinya sulit baginya mencari pekerjaan sesuai dengan jurusannya, padahal ia sudah lulus kuliah. Pada saat itu, ia bertemu dengan Chung Sop yang sedang menempel iklan film di bioskop. Rupanya, dia bekerja di salah satu bioskop. Melihat Gemyong sedang mencari pekerjaan, ia pun menawarkan pekerjaan paruh waktu di bioskop dan tidak lama kemudian, Gemyong pun bekerja di sana sebagai penjaga tiket. Ternyata pekerjaan Chung Sop di bioskop adalah membuat poster-poster film. Zaman 90-an, poster bioskop dibuat dengan cara dilukis. Bos bioskop itu agak protes karena ia ingin gambar wanita di dalam poster filmnya berpenampilan seksi, tapi Chung Sop malah menampilkannya dengan baju yang lengkap. Chung Sop seolah tidak peduli. Meski tidak membantah, tapi Chung Sop tetap melukis sesuai dengan keinginannya. Dan bos bioskop itu tidak bisa memecatnya karena Chung Sop ahli dalam bidang melukis. Bibi penjaga bioskop itu bertanya bagaimana Gemyong dan Chung Sop saling kenal, mengingat Chung Sop lah yang memberikan pekerjaan ini kepada Gemyong. Gemyong hanya bilang mereka berdua hanyalah kenalan yang tidak sengaja bertemu. Bibi itu berkata biasanya awalnya memang tidak sengaja, namun lama-lama malah akan tinggal bersama. Pada saat itu, kekasih Gemyong, Youngbom, datang mengunjunginya setelah kembali dari Amerika. Mereka berdua bertemu kangen, dan hal tersebut dilihat oleh Chung Sop dan juga rekannya. Rekannya bertanya apa Chung Sop tidak cemburu karena mengira Gemyong dan Chung Sop dekat. Chung Sop hanya berkata ia tidak mengenal Gemyong. Mereka berdua hanya bertemu di situasi yang memalukan, sehingga mereka akhirnya kenal. Lagi pula, saat ini dirinya mempunyai kekasih, tapi setelah berkata seperti itu, Chung Sop malah menerangi Gemyong dan Youngbom yang pada saat itu hendak berciuman dengan lampu sorot bioskop. Setelah itu, Gemyong mengajak Youngbom untuk melihat kosannya sebelum ia pulang. Melihat arah jalan kosan Gemyong begitu kumuh, Youngbom merasa tempat ini kurang aman untuk kekasihnya. Pada saat itu, Chung Sop melewati jalan yang sama. Perawakan Chung Sop yang sedikit berantakan membuat Youngbom berpikir dia adalah pria yang tidak baik. Gemyong menyuruh kekasihnya itu untuk tidak berlebihan, karena meski sedikit kumuh, tempat ini baik-baik saja, dan Chung Sop adalah seorang seniman. Tetap saja, Youngbom ingin Gemyong berada di lingkungan tempat tinggalnya. Gemyong pun kesal karena Youngbom terus-terusan menghina tempat tinggalnya ini. Ia menyuruh Youngbom untuk pergi dan kembali ke Amerika saja, tempat yang selalu Youngbom banggakan. Suatu hari di bioskop, semua pekerja sedang makan bersama. Tertinggallah Chung Sop. Bos bioskop lalu menyuruh Gemyong untuk memberikan makanan kepada Chung Sop di ruang kerjanya. Pada saat Gemyong ke sana, Chung Sop tidak ada di tempat. Jadi sebelum pergi, Gemyong melihat-lihat lukisan yang dibuat oleh Chung Sop terlebih dahulu. Tanpa diduga, Chung Sop kembali bersama Buson dan mereka sedang bertengkar. Jadi Gemyong memutuskan untuk bersembunyi. Buson tidak terima karena Chung Sop jarang membawanya jalan-jalan, nonton film atau pergi ke restoran mewah. Rasanya tidak mungkin Chung Sop tidak mempunyai uang. Atau memang Chung Sop adalah pria yang pelit. Chung Sop lalu berucap,
ia sudah lelah menghadapi ketantruman Buson setiap hari. Ia tahu sebenarnya Buson akan menikah dengan orang lain. Berkencan dengannya pun, Buson sering kencan dengan pria-pria lain. Jadi untuk apa ia terlalu mempertahankan hubungan mereka berdua? Buson pun kecewa karena Jungsop tahu tentangnya dan tidak effort mempertahankannya. Ia malah menuduh Jungsop sudah memiliki wanita idaman lain. Dan kebetulan pada saat itu Buson melihat keberadaan Gemyong. Ia pikir Gemyonglah wanita idaman lain itu. Gemyong berusaha menjelaskan jika kedatangannya kemari karena ia ingin memberikan makanan yang disuruh oleh bos bioskop. Tapi Jungsop malah diam saja, seolah benar jika wanita lain itu adalah Gemyong. Buson langsung menghina Gemyong yang menurutnya satu level dengan Jungsop. Hal tersebut langsung dibantah oleh Jungsop. Buson tidak pernah kuliah, bahkan ia putus sekolah. Sementara Gemyong, ia adalah lulusan Universitas Seoul, bahkan ia kuliah di Jepang. Pada saat itu, entah mengapa setelah Gemyong mendengar Jungsop berkata seperti itu, jantung Gemyong berderu dengan kencang. 말 가려. 내내 소리가 났다.